Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati, tim dari IPRC, dosen-dosen ilmu pemerintahan FISIP Untirta. Kami juga menyapa rekan-rekan media serta hadirin yang sudah bergabung di tempat ini. Selamat datang di acara rilis temuan survei persepsi warga Banten terhadap kinerja pemerintah dan politik dinasti. Saya Selvi Sulistiani, selaku MC pada acara ini. Maka dari itu, marilah kita mulai acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala Laboratorium CIDD Ilmu Pemerintahan kepada Bapak Yebi Ma'asyan Mairudin MA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi wa lituqa amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dan yang terselenggaranya kegiatan ini berkat kerjasama antar dua lembaga, yaitu Laboratorium Ilmu Pemerintahan, Citizenship, Environment, and Digital Demokrasi bekerja sama dengan IPRC, dan di sini juga kebetulan hadir para punggawa IPRC, ya. Ada Pak Leo Agustino, kemudian juga ada Mas Idil Akbar, kemudian juga ada para direktur juga yang mendampingi, ada Direktur Teddy dan juga Direktur Yona, dan juga para wartawan yang diundang, kemudian juga ada instansi pemerintah yang kemudian diundang. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih atas kerjasama selama melakukan survei, yaitu kepada para supervisor kami, ya, ada Adam, Ferry, dan kawan-kawan, ya, dan tidak lupa juga kebanggaan lab, ya. Ini alhamdulillah sudah melakukan rilis yang kedua. Semoga kedepannya akan ada rilis yang ketiga dan pelaksanaan survei pra pemilihan pilpres dan pileg di sebelum 2000 sebelum 2024. Jadi insya Allah kita akan selenggarakan di bulan Desember. Oh, juga ada Pak Direktur Eksekutif, ya, kelewat, mohon maaf, ya. Sekali lagi semoga kerjasama ini, ya, membawa keberkahan, kemudian juga hasil, ya, atas survei yang kami lakukan. Yang rilis pertama itu terkait dengan elektabilitas politik, dan yang kedua ini terkait dengan persepsi warga Banten terhadap kinerja pemerintah dan politik dinasti. Semoga ini sekali lagi bisa menjadi, ya, bahan untuk kajian evaluasi bagi pemerintah di Provinsi Banten. Yang kami lakukan, ya, tidak lain dan tidak bukan itu adalah untuk Banten yang lebih maju, Banten yang lebih unggul, ya, sehingga hasil survei ini bisa dijadikan sebagai parameter untuk memperbaiki program-program kinerja yang ada di Provinsi Banten. Demikian dari saya atas sambutannya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi selamat datang dan terima kasih. Semoga rilis dari berita yang akan dipublish oleh para jurnalis, ya, itu juga akan mendapatkan atensi dari pemerintah sehingga mendapatkan berguna bagi kemaslahatan masyarakat Banten. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Hadirin, selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan sekaligus membuka acara rilis temuan survei yang akan disampaikan oleh
Bapak Muhammad Indra Purnama selaku Direktur Eksekutif IPRC. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Banyak senior-senior saya di sini dan juga teman-teman mahasiswa juga Pak Yebi, Kepala Divisi IDD, Pak Leo Agustino, senior saya juga, BOA di IPRC juga, kemudian ada Bu Ika, Pak Prodi, Ilmu Pemerintahan, kemudian juga dosen-dosen dari Ilmu Pemerintahan, Pak Gojali, Pak Dian, dan juga dosen-dosen lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Jadi ya memang beberapa bulan ke belakang kita kerjasama IPRC dengan CIDD untuk melakukan kegiatan survei dibantu teman-teman mahasiswa sebagai enumerator. Terima kasih banyak sudah membantu kami untuk melihat dan memotret hari ini bagaimana apa yang terjadi di Banten. Kemarin kita sudah sampaikan rilis terkait dengan elektabilitas di Provinsi Banten, dan ada hal yang tidak kalah penting juga berkaitan dengan politik hari ini, tidak hanya tentang elektabilitas tapi juga tentang bagaimana kinerja pemerintah dan juga tentunya politik dinasti. Isu yang memang hari ini akhir-akhir ini memang cukup agak menguat, agak menarik untuk dibahas, sehingga akhirnya kami memutuskan untuk membahas itu. Kemudian nanti ada para pembahas yang memang saya pikir expert di bagiannya masing-masing, dan ya kebetulan IPRC baru saja merestruktur organisasi, yang senior-senior hari ini waktunya supaya lebih fleksibel Pak Yebi. Jadi yang junior-junior ini nggak dikasih pilihan. Jadi saya nggak pernah ditanya mau atau tidak mau. Direktur eksekutif. Jadi alhamdulillah ini kegiatan pertama kami pasca restrukturisasi organisasi IPRC di Banten. Di Bandung juga kami belum melakukan kegiatan, sehingga saya harap semoga ke depan akan lebih banyak kegiatan-kegiatan kolaborasi membahas isu-isu yang memang bisa jadi satu bahan masyarakat untuk mengikuti jalannya politik hari ini, karena kita tahu ke depan di bulan Februari ada Pilpres, kemudian nanti ada Pilkada, sehingga sebagai sivitas akademik kita punya dalam tanda kutip tanggung jawab memberikan gambaran kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa punya perspektif lain berkaitan dengan politik hari ini, terutama di Banten. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk CIDD, untuk ilmu pemerintahan Untirta yang selalu mau untuk kami ajak kolaborasi. Terima kasih juga untuk teman-teman mahasiswa. Jangan kapok untuk nanti kalau punya kegiatan lagi bareng dengan kita ke depan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Warga sedulur Banten, bagaimana? Apakah masih semangat? Harus dong, karena kita akan memasuki acara inti, yakni rilis temuan survei terkait dengan persepsi warga Banten terhadap kinerja pemerintah dan politik dinasti. Nah, pada rilis temuan survei kali ini akan dimoderatori oleh Kang Arman Maulana. Beliau merupakan seorang peneliti tamu IPRC, researcher. Maka dari itu, kepada moderator, waktu dan tempat dipersilahkan. Beri tepuk tangan semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Di hari yang indah, siang, alhamdulillah hujan serang, tapi tidak mengganggu aktivitas kita pada malam hari ini. Pada siang hari ini, mungkin pada siang hari ini ada pembahasan yang begitu menarik buat kita bahas.
mungkin masyarakat Banten begitu populis kalau kita bicara terkait politik dinasti. Nah, tadi udah sama Pak Direktur Eksekutif sudah dijelaskan. Hari ini Indonesia juga membahas itu juga, dan itu lagi populer di eh, kalangan media sosial lah. Apalagi bagi Arman yang memang masuk dalam generasi Z, ini agak lumayan menarik untuk membahas politik dinasti. Dan hari ini, pada siang hari ini kita akan bahas juga terkait politik dinasti. Nah, sebelum kita mulai, saya kira ada juga yang akan kita bahas terkait kinerja pemerintah Provinsi Banten di bawah kepemimpinan PJ Pak Mutabar. Ini juga jadi bahan yang memang menarik. Saya kira kita langsung saja, karena tidak begitu banyak yang saya harus sampaikan, nanti biar semuanya disampaikan oleh pada narasumber. Biar kita lebih enak pada diskusi hari ini, saya langsung panggilkan saja kepada para narasumber. Yang pertama, Pak Teddy Nurzaman dari Direktur IPRC. Saya persilakan tempat dan waktunya. Dan yang kedua, ada Ibu dosen dari Ibu Pemerintahan, yaitu Ibu Elin Nurlia dari dosen Ilmu Pemerintahan. Saya persilakan tempat dan waktunya juga, Bu, untuk maju ke depan. Yang ketiga, ini ada dosen Ilmu Pemerintahan Untirta juga. Saya kira langsung saja pada Bapak Bayu Nurrahman. Saya persilakan tempat dan waktu, Pak. Ya, pada siang hari ini kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Saya kira biar lebih efisien, karena semua masyarakat Banten dan kawan-kawan media sudah hadir secara maksimal. Saya kira semua masyarakat Banten juga menunggu apakah politik dinasti di Provinsi Banten maupun secara umum ini berpengaruh pada politik rektor atau tidak, maupun kinerja pemerintah Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Pak PJ Al-Mutabar yang selalu menjadi perdebatan khusus, berhasil atau tidaknya Pak Mutabar, ini akan dijawab hari ini juga. Saya persilakan, saya kira pembicara pertama dari Bang Teddy. Bang, izin Bang, tempat dan waktunya silakan. Baik, terima kasih Kang Arman, Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Leo, Pak Yebi, ada Bu Ika, ada Bung Dian, juga ada kawan-kawan dosen, ada Pak Gozali juga, kalau juga ada Pak Idil, selaku senior saya juga, yang saya hormati. Baik, pada kali ini sebagaimana tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Direktur Eksekutif kami, Kang Indra Purnama, dan juga Pak Yebi, tadi sudah menyebutkan bahwa survei ini merupakan buah kerjasama daripada IPRC dan juga lembaga CIDD Ilmu Pemerintahan Untirta. Survei ini dilakukan dengan metodologi multistage random sampling, di mana populasi survei dalam survei kali ini merupakan masyarakat dari 4 kota dan 4 kabupaten di Provinsi Banten yang sudah memiliki hak pilih atau lebih dari 17 tahun atau sudah menikah. Dengan jumlah sampel yang kita ambil 1.220 sampel dengan respon rate 98,6%, atau dalam artian dari 1.220 responden kita berhasil mewawancarai sebanyak 1.204 responden dengan margin of error 2,87% pada tingkat kepercayaan 95%. Lalu metode yang kita gunakan wawancara tatap muka tentunya yang dilakukan pada tanggal 3 sampai 10 Oktober. Lalu juga kita melakukan supervisi terhadap surveyor atau enumerator yang sudah kita latih sebelumnya, dan juga langsung disupervisi oleh supervisor yang tentunya memiliki kapasitas untuk menjadi supervisor. Lalu kita juga melakukan validasi data dengan membandingkan data hasil temuan survei, khususnya pada data demografi, dengan data-data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2020. Lalu kita juga melakukan quality control, di mana quality control ini dilakukan pada pertama tentunya pada surveyor, lalu juga kedua kita melakukan quality control pada proses pengambilan sampel atau pengacakan dari tingkat kelurahan hingga kepada responden. Lalu juga kita melakukan monitoring dan melakukan spot check and callback sebesar 20%.
dalam proses quality control tidak ditemukan kesalahan yang berarti. Nah, ini merupakan flowchart penarikan sampel yang kita gunakan. Lanjut aja. Ini validasi sampel, kita melakukan pembobotan pada pendidikan, kategori pedesaan dan perkotaan, lalu pada kabupaten kota, populasi dan sampel tiap kabupaten kota, lalu pada usia. Lanjut. Nah, ini lalu pada usia kita melakukan juga pembobotan. Selanjutnya masuk ke pembahasan pertama, ini terkait dengan kondisi umum di Provinsi Banten. Jadi kami menanyakan kepada setiap responden, meminta penilaiannya terhadap kondisi ekonomi, politik, keamanan, penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi di Provinsi Banten. Hasilnya, masyarakat Banten menilai ada dua hal yang dinilai cukup buruk kondisinya. Pertama adalah pencegahan dan pemberantasan korupsi, di mana 36,1% masyarakat Banten sebelumnya. Nah, ini 36,1% masyarakat Banten menilai bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi di Banten ini buruk. Lalu yang kedua, ini berkaitan juga dengan ekonomi, di mana terdapat 32,8% masyarakat Banten yang menilai bahwa kondisi ekonomi di Provinsi Banten ini masih buruk. Walaupun jika kita bandingkan dengan kondisi-kondisi politik keamanan penegakan hukum, itu relatif cukup baik di Provinsi Banten. Lalu selanjutnya, juga kita menanyakan sejauh mana kepuasan masyarakat Banten terhadap kinerja Gubernur Provinsi Banten. Yang pertama, kita tanyakan kepada masyarakat apakah puas atau tidak puas terhadap kinerja Wahidin Halim sebagai Gubernur Banten. Dan hasilnya, sebagian masyarakat Banten atau 52,8% ini menyatakan puas. Sisanya 29,9% menyatakan tidak puas. Dan 17,3% menyatakan tidak tahu, tidak mau jawab. Lalu juga kita juga menanyakan sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat Banten terhadap PJ Al-Muktabar sebagai Gubernur Banten. Nah, hasilnya ya ini juga cukup tidak terlalu mengagetkan, karena juga kita ketahui PJ Al-Muktabar ini baru 1 tahun menjabat. Maka hasil daripada temuan kami, ada sekitar 29,5% masyarakat Banten yang menilai puas terhadap kinerja Al-Muktabar sebagai PJ Gubernur Banten. Walaupun yang tidak puasnya juga cukup tinggi, yaitu 28,4%. Jadi masih beda-beda tipis antara yang puas dan juga tidak puas. Nah, ketika angka beda tipis ini dalam statistik itu kita tidak bisa menyebutkan bahwa dalam konteks ini kita tidak bisa menyebutkan bahwa masyarakat Banten puas atau tidak puas terhadap PJ Gubernur Banten atau Al-Muktabar. Melainkan juga ini menjadi gambaran kita bagaimana melihat kinerja yang sudah dilakukan oleh Al-Muktabar sebagai PJ Gubernur selama kurun waktu 1 tahun terakhir. Lanjut. Nah, kita juga memperdalam terkait dengan tingkat kepuasan kinerja Wahidin Halim sebagai Gubernur Banten. Nah, kalau kita lihat tingkat kepuasan tertinggi itu ada di Kota Serang, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang. Di mana kalau kita lihat pada pemilu 2017 lalu, pilkada 2017 lalu, wilayah-wilayah yang angkanya tinggi menyatakan puas atau sangat puas terhadap kinerja Wahidin Halim merupakan wilayah yang memang menjadi basis daripada Wahidin Halim pada pilkada 2017 lalu, di mana
Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang menjadi wilayah yang dimenangkan oleh Pak Wahidin Halim dengan perbandingan yang cukup signifikan dibandingkan wilayah-wilayah lainnya. Lalu juga kita coba perdalam lagi pada wilayah-wilayah mana sih masyarakat ini puas terhadap kinerja Wahidin Halim. Dalam kategori perdesaan perkotaan, Wahidin Halim unggul di wilayah perkotaan, di mana masyarakat perkotaan cenderung baik sambil dilanjut aja mungkin ya. Di mana tadi terakhir terkait dengan kepuasan kinerja Wahidin Halim sebagai Gubernur Banten, di mana Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Serang menjadi wilayah basis daripada Wahidin Halim. Berbanding dengan Kabupaten Lebak dan Pandeglang, di mana sebagian besar masyarakat Banten ini menyatakan tidak puas terhadap kinerja Wahidin Halim, terutama di Kota Cilegon, di mana terdapat 40% masyarakat yang menyatakan tidak puas terhadap kinerja Wahidin Halim sebagai Gubernur Banten, berbanding 17,50% yang menyatakan sangat puas dan cukup puas. Lalu ketika kita perdalam lagi pada wilayah perdesaan dan perkotaan, ini juga menunjukkan temuan yang senada, di mana masyarakat perkotaan cenderung menyatakan puas terhadap kinerja Wahidin Halim dibandingkan dengan masyarakat perdesaan. Walaupun dalam data temuan kami masyarakat yang merasa puas ini masih unggul dibandingkan kurang atau tidak puas, namun angkanya hanya berbeda 4% atau masih dalam rentang margin of error. Lalu selanjutnya, nah ini juga akan menjelaskan mengapa hanya terdapat 52,9% yang menyatakan puas terhadap kinerja Pak Wahidin Halim sebagai Gubernur Banten. Karena kalau kita lihat, ketika kita tanyakan apa keberhasilan pemerintah Provinsi Banten yang paling Anda rasakan, kalau kita cermati angka-angka itu, yang paling besar itu tidak tahu, tidak mau jawab. Terdapat 8 ini dibandingkan dengan tinggi yang tidak pernah menerima tawaran bawang barang sembako atau hadiah dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan pertanyaannya, apabila kepada responden yang menyatakan pernah mendapatkan tawaran, kita perdalam lagi selanjutnya. Di atas, yang atas, yang atas. Yang atas. Nah, ini.
Nah, ketika responden tersebut menjawab pernah, kita tanyakan kembali, apabila pernah, menerima atau menerima tawaran tersebut. Dan mayoritas masyarakat Banten menerima tawaran uang barang sembako atau hadiah tersebut. Walaupun apakah setelah mendapatkan tawaran tersebut masyarakat akan memilih orang yang memberi uang atau barang atau sembako hadiah tersebut, itu belum tentu masyarakat akan memilih calon tersebut. Kebetulan kita ada datanya, cuman hari ini tidak sempat kita tampilkan, nanti mungkin kita bisa tampilkan di lain waktu terkait dengan data tersebut. Nah, lalu juga kita lanjut, kalau misalkan seandainya ada calon atau tim sukses yang memberikan uang sembako, pemberian tersebut dapat diterima sebagai hal yang wajar, cukup wajar, kurang wajar, atau tidak wajar. Sebagian besar responden menyatakan bahwa pemberian uang barang sembako ini bisa diterima sebagai hal yang wajar, atau sebesar 56,6% masyarakat mewajarkan praktik politik uang di Provinsi Banten. Namun di sisi lain terdapat 34,8% yang menyatakan bahwa pemberian tersebut bukanlah merupakan hal yang wajar atau tidak wajar, pemberian atau praktik politik uang pada saat pemilihan umum. Lanjut, kita coba lihat, kita coba cross step penerimaan terhadap politik uang berdasarkan tingkat pendidikan. Masyarakat yang berpendidikan dengan menamatkan pendidikannya sampai dengan perguruan tinggi, ini mayoritas menjawab praktik politik uang pada saat pemilu itu tidak wajar, terdapat 52,30%. Sisanya masyarakat dengan yang menamatkan tingkat pendidikannya pada SD, SMA, SMP, ini mayoritas menjawab wajar bila terjadi politik uang pada saat pemilihan umum. Lanjut juga kita pada saat cross step ke usia, hampir seluruh golongan di masyarakat di Provinsi Banten ini menyatakan wajar terhadap praktik politik uang. Bahkan ini juga salah satu PR-nya Kang Arman, bahkan generasi Z pun menilai hal tersebut wajar walaupun presentasinya kecil dibandingkan dengan generasi X maupun baby boomer. Walaupun presentasinya kecil, namun ini juga menjadi salah satu catatan bagi kelompok generasi Z terkait dengan praktik politik uang di Provinsi Banten. Lanjut, ini kita sampai pada kesimpulan bahwa kondisi pencegahan, pemberantasan korupsi dan ekonomi di Banten ini masih dinilai buruk oleh sebagian besar masyarakat Banten. Lalu yang kedua, sebagian masyarakat Banten atau 52,8 responden ini merasa puas dengan kinerja Wahidin Halim sebagai Gubernur Banten. Sisanya 29,9% masyarakat Banten ini merasa tidak puas terhadap kinerja Wahidin Halim. Nah, tingkat kepuasan terhadap kinerja Al-Muktabar ini hanya mencapai 29,5%, atau bisa dibilang tingkat kepuasan ini masih rendah. Juga mengingat Al-Muktabar baru menjabat sebagai PJ dalam kurun waktu 1 tahun. Lalu yang keempat, masyarakat Provinsi Banten menilai pembangunan infrastruktur, penanganan pandemi, dan bantuan sosial merupakan keberhasilan daripada pemerintah Provinsi Banten yang paling dirasakan. Soalan kebutuhan pokok yang mahal dan lapangan kerja yang minim masih menjadi persoalan utama masyarakat Banten yang belum berhasil terpecahkan. Sebagian atau 53,6% masyarakat Banten setuju terhadap anggapan bahwa dinasti politik berdampak buruk bagi sistem demokrasi di Banten. Lalu sebesar 56,7% masyarakat Banten setuju bahwa
dinasti politik ini harus dihilangkan di Provinsi Banten. Nah, tapi pada sisi lain terdapat 56,6% masyarakat Banten yang menilai penggunaan politik uang merupakan hal yang wajar pada saat dilakukan pada saat pemilihan umum. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti akan ditanggapi oleh Bu Eli dan juga Pak Bayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah kita dengar pemaparan hasil survei. Ini cukup menarik. Ada beberapa fakta yang memang akhirnya terungkap dan terbuka sesuai dengan survei yang sudah dipaparkan oleh Pak Direktur tadi. Saya kira banyak hal yang memang harus ditanggapi. Ada dua akademisi yang memang hari ini hadir dari ilmu pemerintahan Untirta, dua-duanya cukup menarik kalau misalkan kita langsung bahas saja, karena tadi saya kira ada yang cukup menggelitik saat bicara Gen Z menganggap wajar politik uang. Jangan-jangan bukan hanya wajar tapi suka juga politik uang. Saya kira kita langsung saja lah masuk ke kita langsung saja masuk kepada akademisi. Saya kira Bapak izin biar Ibu dulu, ladies and gentlemen, biar gak bias gender kalau kata anak-anak sekarang. Saya kira saya langsung saja kepada Ibu Eli Nurlia, saya persilakan waktu dan tempatnya. Ibu izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Leo, terus rekan-rekan dari IPRC semua yang sudah hadir dari Bandung, tadi ya. Kemudian juga teman-teman, rekan-rekan dosen, ada Mbak Ika, mana ketua lab ya, Pak Yebi ketua lab, teman-teman ilmu pemerintahan, kemudian para asisten lab, teman-teman dari media, juga ada ya perwakilan dari pemerintah ya, Pak Bayu ya, tidak lupa ya. Baik, saya mungkin akan menanggapi dari tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Teddy ya, terkait dengan temuan ya dari hasil survei. Maka saya akan melihat ya, yang pertama adalah tadi yang sudah ditanyakan kepada masyarakat terkait dengan keberhasilan Provinsi Banten yang dirasakan. Tadi ya persennya takut saya lupa, mungkin Kang tadi bisa dibantu ya. Iya, ada yang berbeda dengan ya. Baik ya. Jadi yang pertama itu keberhasilan pemerintah. Tadi keberhasilan dulu apa dari gubernur dulu awal? Oh, keberhasilan dulu aja. Oke. Keberhasilan yang dirasakan oleh masyarakat Banten, boleh ada habis soalnya baterainya punya saya ya. Yang pertama adalah memperbaiki jalan, yaitu sebanyak 15,1%. Itu yang dijawab oleh para responden ya. Ya, nah ini juga memang secara faktual pemerintah Provinsi Banten hari ini dan juga di di masa-masa tahun 2020, 2021 sampai sekarang itu memang lagi giat-giatnya dalam pembangunan, yaitu pada pembangunan infrastruktur. Kita misalkan bisa lihat ya pembangunan mulai dari pembangunan jalan tol, kemudian kita juga bisa lihat ke arah-arah Labuan ya, sudah mulai banyak pembangunan yang dilakukan di Provinsi Banten. Nah, kemudian keberhasilan yang paling terendah ya, berarti bisa dilihat di sini misalkan di penanganan gizi buruk atau stunting, penurunan stunting, yang lainnya mungkin nanti bisa sama Pak Bayu ya. Di penurunan stunting, penanganan gizi buruk ini juga dilihat berarti kurang berhasil ya. Kalau di atas kan berhasil berarti di 0,1. Nah, ini juga kenapa ini bisa kurang berhasil ya? Karena memang ini menyangkut dengan data ya. Jadi kita pernah di Prodi Ilmu Pemerintahan melakukan pengabdian masyarakat terkait dengan stunting ya, Mbak Ika. Jadi memang masyarakat yang anaknya stunting itu dan yang akan stunting ya, maksudnya akan ya betul. Nah itu sebenarnya banyak, tapi memang tidak terdata dengan jelas ya gitu. Jadi data yang ada di BKKBN dengan data yang di desa juga ada perubahan-perubahan gitu seperti itu. Jadi
seperti kemarin kita melaksanakan pengabdian masyarakat terkait dengan stunting, misalkan ada di salah satu desa jumlah stunting ada 20 dan ternyata datanya tidak ada di BKKBN gitu, seperti itu. Jadi kan data stunting itu setiap hari akan bertambah, yang sembuh, yang datang gitu kan. Nah, seperti itu ya. Kemudian juga kita rendah di rumah murah dan layak huni. Nah, ini ya, apalagi di sekitaran Pandeglang banyak sekali rumah yang tidak layak huni ya. Saya juga menemukan, misalkan ini pengalaman ya, sudah datang sendiri ke rumah yang tidak layak huni. Misalkan ada satu keluarga, anaknya 5, kamarnya 1, tidak ada MCK, gitu ya. Hanya mengandalkan dari bantuan pemerintah. Jadi ya mungkin satu keluarga itu bisa tidur rame-rame ya, gitu kan, dengan atap yang sangat seadanya gitu. Ini memang adanya bukan di perkotaan ya yang saya alami ya, yang saya ketahui. Jadi ini adanya di daerah Pandeglang ya, Kabupaten Pandeglang. Kemudian kebersihan ya, kebersihan juga berarti tidak berhasil ya kalau di 0,1. Nah, ini juga apalagi menyangkut tentang kebersihan MCK ya. Jadi di beberapa daerah ya, mungkin karena saya seringnya ke Pandeglang, itu banyak rumah yang tidak punya MCK. Jadi harus ke masjid, jadi harus jalan dulu gitu. Ketika harus mencuci, harus mandi ya, atau harus memandikan anaknya kadang-kadang di depan rumah seperti itu. Jadi kan tidak sesuai ya dengan umur ya dari Provinsi Banten yang harusnya sudah maju ya, seperti itu ya. Atau mungkin sudah, kalau Kabupaten Pandeglang dengan Lebak sudah mulai sekarang sudah mulai ditinggalkan sebagai daerah tertinggal, harusnya hal-hal itu sudah tidak terjadi lagi gitu. Sudah tidak ada. Harusnya memang pemerintah dengan pemerintahan desa terkait, pemerintah daerah, pemerintah provinsi harusnya bisa konsen ya melihat situasi ini ya. Jadi bukan hanya pada infrastruktur jalan ya, tetapi bagaimana tadi misalkan pada aspek kebersihan, kemudian pada penanganan gizi buruk. Mungkin ini bisa ke yang lain Pak Teddy, yang lainnya bisa disampaikan oleh Pak Bayu ya. Ini yang ini yang tidak berhasil berarti. Oke ya. Boleh ya, ini yang tidak berhasil, oke boleh ya. Tapi saya ingin menyikapi atau ingin melihat ya, misalkan pendidikan tidak merata, tetapi ini adalah ketidakberhasilan yang hanya 0,1 gitu ya. Tapi seperti ini kontradiktif ya, gitu kan. Ya. Dengan beberapa temuan faktual yang saya temukan di lapangan, misalkan harusnya pendidikan tidak merata itu ya, itu bisa ada di atas gitu. Karena misalkan di salah satu kabupaten ya, ada siswa yang kalau mungkin di Jawa Barat saya tidak tahu ya, mungkin kalau saya dulu tinggal di Bandung sepertinya nggak ada ya. Saya menemukan misalkan pendidikan yang sangat tidak merata ketika anak SD atau anak yang kelas 6 mau masuk ke SMP, itu lulus tidak bisa membaca. Kemudian dia ke sanawiyah, ke SMP juga tidak bisa membaca. Kemudian juga di SMK dia tidak bisa membaca, gitu kan. Nah, berarti kan sangat tidak merata, kan? Akan sangat jomplang dengan kota Tangsel, dengan kota Tangerang Selatan, dengan kota Tangerang gitu kan, seperti itu. Jadi kalau tadi kita bilang ada keberhasilan, ya keberhasilannya mungkin kita bisa lihat di awal, yaitu keberhasilan dalam infrastruktur gitu, seperti itu. Bisa ke yang lain mungkin Kang Teddy ya, atau harus semua ditanggapi ini atau nggak usah ya, takut terlalu lama ya nanti bagian Bayu ya. Oke, baik. Mungkin saya juga akan ke dinasti ya. Nah, ini juga ya. Ini menarik ya, ketika kita bicara terkait dengan dinasti politik ya. Nah, dinasti politik seperti yang kita tahu adalah kerajaan ya, atau hubungan perkawinan, hubungan darah ya, dalam suatu kekuasaan seperti itu. Kenapa? Kemudian tiba-tiba di sini 52% masyarakat Banten mengetahui tentang dinasti politik di Banten. Ya,
masyarakat Banten sebenarnya sangat ini ya Kang Teddy ya, Pak Bayu, sangat paham betul bahwa dinasti itu ada gitu. Tapi lagi-lagi kontradiktif gitu. Udah tahu ada tapi selalu diberikan ruang, selalu diberikan kesempatan, bahkan memang politik dinasti ini ya dianggap ya biasa aja. Banyak sekali yang memang memuja-muja justru ya keberadaan dari politik dinasti ini. Jadi wajar kalau 52% masyarakat Banten mengetahui karena memang ada di dalamnya gitu. Kita ada gitu. Misalkan kita kalau kita misalkan datang ke Lebak, maka Lebak itu akan terbayang gitu bahwa itu adalah Jayabaya. Ketika kita datang ke Pandeglang, maka endeh itu Pak Dimyati ya. Pak Dimyati, endeh akan bilangnya seperti itu. Dan apalagi di Provinsi Banten, Bu Atut. Gitu. Seperti itu ya. Wajar kalau misalkan 52 detik, ya kan kita ada di dalamnya. Kemudian eksistensi dari dinasti politik di Banten ya, sebagian besar responden 44,1 tertuju pada keluarga Atut. Ya, betul ya. Jadi memang sangat Banten dengan Ibu Atut itu sepertinya itu tidak terpisahkan ya. Gitu. Jadi ketika saya juga misalkan ke luar daerah, yang gubernurnya Ibu Atut itu misalkan seperti itu ya. Gitu. Jadi memang Ibu Atut itu sangat ada pengaruhnya ya dinasti politik Ibu Atut itu karena yang kita tahu misalkan kan kemarin wakilnya juga Andika juga anaknya. Terus kemudian misalkan istrinya dari Bapak Andika juga Ibu istrinya Andika sih. Ada Ibu Ade Rosi juga istrinya. Kemudian juga Ibu Tatu ya, kakaknya ya Pak Adiknya. Iya, Ibu Tatu juga keluarga dari Ibu Atut. Kemudian dulu juga pernah yang wali kota Serang juga sama keluarganya. Kemudian Pak Tanto yang ada di Kabupaten Pandeglang juga keluarganya, termasuk juga calon gubernur ya yang memiliki elektabilitas tinggi itu Airin Rahmidiani juga adik ipar ya. Oh iya, adik iparnya gitu kan. Nah, ini memang di Banten ini ya sudah punya ciri khas gitu ya. Jadi kalau Pandeglang, langsung Pak Dimyati, Irna Narulita nanti datang sekarang sudah mulai Rizky Natakusuma kan sudah mulai regenerasi gitu. Seperti itu ya. Tapi disadari nggak sama masyarakat itu sangat disadari gitu. Justru sekarang masyarakat misalkan di Pandeglang juga sudah banyak yang ikut ke Rizky Natakusuma ya, yang sudah mulai membuat circle-circle tertentu gitu ya, sudah membuat tertentu untuk mendukung Rizky Natakusuma gitu. Padahal tadi ya kalau di hasil survei misalkan kita sudah ketahui ingin dihilangkan tadi ya Mas tadi berapa tadi? Nah, ingin dihilangkan yaitu sebanyak 36,3%. Tapi ya itu kontradiktif lagi gitu kan. Sebenarnya apa sih yang terjadi gitu kan? Nah, kalau kita hubungkan dengan politik uang tadi, nah sepertinya ini akan terlihat nih di mana posisinya gitu kan. Sepertinya salah satunya adalah ya masyarakat yang pragmatis gitu. Karena para regenerasi atau para aktor yang ada pada dinasti politik ini ongkos politiknya banyak ya, uangnya banyak seperti itu ya. Jadi memang masyarakat itu masih pragmatis dan masih menganggap bahwa ketika misalkan mendapatkan uang, yaitu hal yang wajar. Jadi tadi sesuai dengan hasil survei. Dan ini juga menunjukkan ya, tadi ada ya salah satunya yang sudah disampaikan oleh Kang Teddy ya, bahwa pada pendidikan saya juga tadi catat ya, bahwa pada pendidikan misalkan pada pendidikan SD itu 66% itu sangat sangat wajar ya. 66% itu wajar atau cukup wajar ketika mendapatkan uang dari salah satu paslon gitu kan. Kemudian disusul misalkan dengan yang SMA dan SMP gitu. Ini kan hal yang menarik ya. Justru ketika tadi juga misalkan disinggung jangan-jangan Gen Z juga memang ya tadi tuh ya disinggung jangan-jangan memang Gen Z juga salah satu yang menyukai money politik gitu dan aktor di dalamnya. Ya ini juga menjadi salah satu temuan saya gitu ya.
Jadi saya punya beberapa mahasiswa yang kini gabung di salah satu salah satu calon di salah satu kabupaten gitu. Memang pembagian uang itu menjadi hal yang wajar. Padahal mereka itu ya aktivis waktu kuliah itu aktivis di organisasi-organisasi tertentu yang biasanya itu membara gitu, kemudian juga demo dan lain sebagainya. Pada akhirnya mereka si Gen Z ini jadi pelaku gitu. Maka memutus dinasti politik ini ya sebenarnya bukan susah-susah gampang ya, artinya kalau tidak ada kerjasama dari masyarakat ini akan sangat sulit, apalagi ketika masyarakatnya mempunyai keyakinan bahwa wajar dan cukup wajar ketika menerima uang dari paslon gitu, seperti itu. Dan kemudian dinasti politik ini tidak akan selesai ketika masyarakat masih memberikan ruang. Ruangnya juga bukan ruang sempit gitu, ruang yang sangat lebar selebar-lebarnya gitu kan, selalu dielu-elukan. Kemudian juga misalkan melalui program-program ya, apalagi di daerah-daerah melalui program pengajian gitu kan, emang masif sekali gitu kan. Jadi memang ya di Banten ini dinasti politik ini sulit ya. Sulit itu bukan artinya sebenarnya tidak sulit kalau masyarakatnya ya memang sadar gitu kan, seperti itu. Tapi selama masyarakatnya belum sadar, kemudian juga masih menyatakan wajar dan cukup wajar terhadap ongkos politik tadi, money politik tadi, ya masih akan seperti ini. Nah, kemudian tadi dijawab kalau ini apa yang demokrasi itu ya? Apakah mengganggu demokrasi? Tadi itu apa? Kemudian misalkan di sini sebagian besar atau 53,6 responden menyatakan setuju bahwa dinasti politik berdampak buruk bagi sistem demokrasi di Banten. Ini bukan hanya pada statement gitu, tapi bagaimana bahu-membahu supaya dinasti ini ya tidak terus subur, tidak terus berkembang, apalagi maju gitu kan. Gitu. Apalagi justru ya Gen Z juga banyak yang ikut kepada barisan dari dinasti gitu. Benar nggak Pak Bayu? Iya gitu kan. Justru masuk ke sana gitu kan. Justru peluang mereka untuk hilang itu justru ya tambah subur gitu, seperti itu. Jadi kalau di sini berdampak buruk bagi sistem demokrasi di Banten ya tentu ya, karena nanti akan ada konflik kepentingan, kemudian juga nanti akan ada hal-hal kebijakan memang kebijakannya ya antar keluarga gitu kan. Gitu. Karena apalagi misalkan di Kabupaten Pandeglang ya, biasanya itu dalam kesempatannya ibu bupatinya kemudian dengan suaminya juga kalau rapat itu sering bareng juga gitu kan, seperti itu. Jadi ya memang ini sangat membahayakan dalam sistem demokrasi ya, demokrasi di Indonesia, khususnya demokrasi di Banten gitu ya. Mungkin saya sudahi dulu ya untuk tanggapan saya, karena mungkin Pak Bayu juga pasti banyak yang akan disampaikan ya, apalagi Pak Bayu asli dari Banten ya. Ya, terima kasih ya. Ya. Terima kasih Bu. Mungkin kita langsung saja. Tadi penanggapannya cukup luar biasa. Gen Z memang kayak agak menarik kalau ngomongin dinasti politik dan politik uang. Ini ada temuan yang memang luar biasa hari ini kita temukan. Mungkin langsung aja, kelihatannya Pak Bayu udah greget banget, udah waktunya untuk Pak Bayu melakukan pemaparan. Saya persilakan Pak, tempat dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim dari PRC beserta jajaran, yang saya hormati juga dari program studi pemerintahan, yang saya hormati juga rekan-rekan dari Lab Ilmu Pemerintahan CIDD, juga rekan-rekan jurnalis ya yang hadir pada kesempatan ini yang juga saya banggakan. Jadi sudah banyak ya tadi, tidak membahas semua tapi hampir semua dibahas oleh Bu Eli ya. Justru malah jadi saya yang tidak harus membahas semua ya. Oke, langsung saja saya tanggapi beberapa hal ya. Yang pertama memang kalau misalkan dikomparasikan antara kepuasan kinerja ya dari Gubernur Wahidin Halim pada saat itu dengan PJ Al-Muktabar pasti akan jomplang gitu ya di dalam
hasil analisa juga disebutkan bahwa PJ Al-Muktabar ini banyak yang menjawab tidak tahu atau tidak mau menjawab gitu ya. Saya meyakini sih sebenarnya kadang ada juga responden yang mungkin tidak tahu gitu ya. Kalau PJ-nya Gubernur Banten itu adalah Al-Muktabar gitu. Ya, beda dengan Wahidin Halim karena kalau Wahidin Halim itu dirayakan prosesnya ya. Sama seperti aktivitas elektoral gitu ya. Ada pendaftaran, ada kampanye, pelantikan yang meriah gitu ya, prosesnya gitu. Tapi kalau PJ itu memang tidak dirayakan, jadi masyarakat tidak sepenuhnya tahu, sehingga ketika memang ditanyakan kinerjanya, tidak hanya soal waktu, tapi juga soal pengetahuan masyarakat tentang Al-Muktabar itu sendiri. Karena ya PJ itu penunjukan dan tidak dirayakan oleh masyarakat, jadi kemungkinan juga ada beberapa masyarakat yang tidak tahu bahwasannya Al-Muktabar itu adalah PJ dari Gubernur Banten. Itu hal pertama yang untuk menanggapi masalah kepuasan kinerja gitu ya. Nah, kalau misalkan bicara juga tentang keberhasilan ya, di sini kan yang rendah ini saya melihat adalah pelayanan-pelayanan dasar gitu, aspek pelayanan-pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan ya, yang justru ini rendah gitu tingkat keberhasilannya. Berarti sebenarnya isu global ya seperti misalkan SDGs itu masih belum bisa memberikan kepuasan ya kepada masyarakat di Provinsi Banten gitu. Jadi beda pelayanan dasar ini yang justru menjadi isu global termasuk SDGs itu ya belum bisa memberikan kepuasan yang tinggi kepada masyarakat. Nah, kemudian tentang dinasti politik ya, memang eksistensi yang paling besar itu memang adanya di Ratu Atut Tausiah, bahkan itu namanya sudah keluar Banten gitu ya. Maksudnya tidak hanya skop yang mengetahui dinasti politik dinasti dari Ratu Atut itu tidak hanya di Banten tapi di luar Banten juga mengetahui itu, terlebih ketika dinasti ini pernah ya tersangkut kasus dan sudah dipidana gitu ya. Itu makin membuat nama dan eksistensinya semakin tinggi gitu. Nah, eksistensi ini terus berkembang, jadi sekalipun pernah tersandung kasus tapi eksistensinya tidak pernah terputus, apalagi pada kontestasi pemilihan gubernur di Provinsi Banten terus berlanjut gitu ya. Jadi setiap tidak pernah mengalami dalam pemilihan gubernur di Banten itu kalah gitu ya dari yang itu didukung atau diusung oleh keluarga Ratu Atut Tausiah gitu. Nah, ada beberapa ranking gitu ya. Tadi juga eksistensi lainnya seperti di Pandeglang kan ada keluarga atau klan dari Dimyati Natakusuma. Bahkan klan Dimyati pun ini pernah mengalami kekalahan ya di Pilkada Pandeglang ketika melawan klan Atut gitu. Jadi waktu itu ada pilkada yang calonnya itu Haji Erwan Kurtubi ya berdampingannya dengan Haja Heryani yang itu bagian dari dinasti Atut melawan klan Dimyati. Jadi Irna Narulita pada saat itu dengan Apud Mahpud kalau nggak salah itu kalah gitu. Ya, berarti memang menunjukkan bahwa eksistensinya ya memang teruji gitu. Kalau misalkan kita bicara tentang eksistensi dari dinasti politik ketika bicara tentang klan dari Ratu Atut Tausiah gitu. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa tersebar gitu, ya. Yang membuat besar itu eksis karena juga tersebar, jadi ya ada selalu terhubung gitu dengan beberapa tidak hanya di ruang eksekutif gitu ya, tapi juga di ruang legislatif gitu, termasuk di parlemen juga jajaran atau bagian dari dinasti politik Atut Tausiah ini selalu terlibat gitu ya. Itu tentang dinasti politik gitu. Cuma temuan menariknya ketika ditanya tentang politik dinasti itu tinggi juga yang tidak tahu gitu. Padahal kalau misalkan kita bicara tentang dinasti politik itu bicara dengan orang-orang di akar rumput atau bahkan di warung kopi pun pasti tahu gitu tentang dinasti politik. Cuma ini temuan menarik karena jumlah yang menanggapi atau menjawab tidak tahu ini juga cukup tinggi tentang politik dinasti itu. Nah, kemudian isu terakhir ya tentang sebelum gitu ya, sebelum politik uang ya, dinasti politik lagi, masih terakhir di dinasti politik gitu. Kalau misalkan pun ya
kita masyarakat pada hasil survei ini menyatakan tidak setuju, kemudian ini harus dirubah dan lain-lain, ya sebenarnya beberapa kali kesempatan pilkada ya di mana kita itu punya ruang yang sangat luas dalam aktivitas elektoral, kita bisa memberikan suara untuk merubah gitu ya posisi dari dinasti politik, tapi tetap aja hasilnya akhirnya mereka diberi kepercayaan lagi bahkan dengan persentase yang sangat tinggi gitu. Ya. Kabupaten Pandeglang misalkan pilkada terakhir ya antara Klan Dimyati dengan lawannya itu jomplang sekali hasilnya. Apakah itu mereka tidak menyadari itu politik dinasti? Menyadari. Ya. Di Kabupaten Lebak bahkan kota kosong, apa tidak menyadari itu adalah bentuk dari dinasti politik? Menyadari gitu. Cuma ketika dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam electoral activity, tidak memberikan, tetap memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang menjadi bagian dari klan itu. Terakhir di politik uang ya, politik uang ini memang sulit gitu. Sulit kalau misalkan kita tanya kepada politisinya ataupun masyarakatnya, meskipun dua-duanya tahu ini salah, tapi selalu bahkan mengharap gitu. Ya. Beberapa kali ada cerita dari calon anggota legislatif pun, ya, ketika datang ke masyarakat, ya kadang nggak ngomong visi misi enggak, tapi apa yang bisa diberikan gitu ya kepada masyarakat. Bahkan sudah masyarakatnya sendiri yang secara terang-terangan meminta itu. Gitu. Jadi apakah ini bisa dihilangkan? Bisa, cuma secara sistem juga kebiasaan itu berubah. Ya. Politisi juga khawatir kalau misalkan dia tidak melakukan itu kemudian yang lain melakukan, ya resikonya besar gitu. Ya. Bisa-bisa nggak terpilih gitu meskipun kita memegang idealisme misalnya, tapi politik itu kadang memang abu-abu seperti itu. Ya. Nah, masyarakat juga memang tadi ya, masyarakat menjadi salah satu bagian juga yang berkontribusi terhadap terjadinya politik uang gitu ya. Bahkan mereka bercandanya ini pesta demokrasi gitu ya. Pestanya diartikan begitu. Bahkan juga yang bercanda dari rakyat untuk rakyat gitu. Jadi uangnya dari rakyat dikembalikan lagi melalui politik uang gitu. Berarti apakah mereka juga menyadari itu? Menyadari gitu. Ya, makanya kan bentuk penerimaan dan juga mereka menganggap bahwa itu satu hal yang wajar gitu, politik uang itu ya. Oke, mungkin itu ya, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Ya, makasih Pak Bayu atas pemaparannya luar biasa sekali. Saya kira saya akan buka sesi pertama dengan 3 pertanyaan. Kita langsung sajalah kepada pertanyaan atau tanggapan. Saya buka 3 untuk sesi pertama kali ini. Saya persilakan untuk kawan-kawan media ataupun kawan-kawan yang lain. Selamat sore, Assalamualaikum. Saya Yandi dari Liputan 6. Saya mau ada beberapa sisi yang menarik dari survei ini. Pertama, hasil survei secara umum, apakah ibu bapak saudara sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kinerja Al-Muktabar sebagai PJ Gubernur Banten? Hasil survei yang paling banyak itu tidak tahu atau tidak menjawab, 42,1%. Walaupun tadi sudah dijelaskan bahwa karena ini PJ, tidak ada selebrasi, tidak ada pemilihan, tidak ada kampanye, maka banyak masyarakat yang nggak tahu, yang nggak kenal siapa Al-Muktabar. Tapi kalau menurut saya, hasil kinerja itu tidak harus mengenal seseorang. Jadi ada fenomena apa sampai akhirnya Al-Muktabar ini banyak orang Banten yang nggak kenal, gitu. Tapi kalau kerja itu seharusnya bisa dirasakan, misalkan kayak pembangunan infrastruktur, gitu kan, terus dan lain sebagainya kayak sembako murah dan sebagainya. Itu seharusnya bisa berbanding lurus lah. Kedua, menurut ibu bapak saudara, apa keberhasilan pemerintah Provinsi Banten yang paling Anda rasakan? Di sini
Soal pangan, sembako. Harga kebutuhan pokok terjangkau, skornya 2,8. Lalu di bawahnya harga beras dan sembako mahal 0,1%. Nah, ini bisa lebih diperjelas nggak atau lebih diperinci? Karena kan skornya berbeda. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, kita tampung. Ada sudah satu pertanyaan. Silakan pertanyaan selanjutnya. Oh ya, silakan yang Uju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Algifari Putra, selaku mahasiswa Untirta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Menanggapi rilis temuan survei atau persepsi warga Banten terhadap kinerja pemerintah dan politik dinasti, beberapa kali sudah kita lakukan untuk bagaimana melakukan pencerdasan untuk kita sebagai generasi milenial dan Gen Z di Provinsi Banten. Karena memang dua kali tahapan yang kita lakukan. Yang pertama kita mengundang seluruh mahasiswa sebanten dan juga siswa sebanten untuk pendidikan politik, yang dimana bicara money politik, partisipasi pemilih pemula, terus kemudian apatis dalam politik, golput, dan juga politik perpecahan. Untuk bagaimana kita bisa melihat generasi muda, milenial, dan Gen Z di Provinsi Banten tembus di angka 62,02% itu milenial dan Gen Z yang bakal menentukan siapa yang menjadi pemilih awal atau pemilih yang kedua terkait siapa yang cocok untuk pemimpin daerah yang ditentukan atau yang dipilih. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus cerdas terlebih dahulu secara intelektual atau secara bagaimana kita menghindari politik uang. Dan mungkin pertanyaannya lebih ke arah kesejahteraan yang hari ini dirasa kurang menyeluruh untuk kesehatan, pendidikan, terus kemudian secara tata ruang di Kota Serang saja tidak ada peningkatan yang signifikan yang bisa dilihat untuk kepemimpinan, baik itu secara dinasti, balik lagi. Karena akhirnya beberapa rekomendasi yang sudah sering terjadi dan dilakukan untuk pemisahan daripada Lebak sendiri, saya rasa itu bukan kepentingan untuk masyarakat, melainkan kepentingan dinasti. Dan kita, Banten ini terpecah di tahun 2000. Dan kemudian untuk bagaimana kita bisa lebih berkembang dari Jawa Barat. Tapi nyatanya sampai sekarang Banten adalah provinsi yang tidak bahagia katanya Bu. Dan kenapa? Karena kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan terbelakang di provinsi seluruh Indonesia. Dan kemudian pertanyaannya buat Bapak dosen dari Untirta, dari ilmu pemerintahan, bagaimana kita secara instansi Untirta, pendidikan tinggi negeri di Banten, kalau bisa dikatakan cukup besar, dan apa yang sudah kita lakukan untuk akhirnya mengintervensi terkait pemerintahan Provinsi Banten yang kayaknya nggak terlihat untuk kemajuan Banten sendiri. Dan apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita sebagai mahasiswa di Untirta untuk melihat kondisi politik dinasti. Mungkin itu sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi untuk sesi hari ini. Sesi pertama. Ada dari kawan-kawan media mungkin. Tes. Saya dipaksa suruh nanya tadi. Termasuk sama Benson ini.
Perkenalkan saya Bahtiar. Tes, nggak ada kenalan ya? Benar nggak? Nggak apa-apa, nggak apa. Saya Bahtiar dari detik.com. Sebetulnya sih agak kecewa saya. Kirain saya ini juga termasuk memotret bagaimana politik dinasti yang sekarang lagi dibahas di perpolitikan nasional. Tapi ternyata ini periodenya adalah 3 sampai 10 Oktober. Ini telat persen. Ini namanya teman-teman ini untuk publikasi. Padahal kan itu jadi pembahasan di level nasional ya. Kita tahu bahwa ada persoalan di MK dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa. Saya lebih bertanya soal politik dinasti yang levelnya agak lokal. Kalau tadi dilihat bahwa ada pertanyaan, apa namanya, setuju nggak dinasti politik apa namanya ditiadakan, terus kemudian seberapa destruktif untuk demokrasi kalau tidak salah ya. Nah, instrumen-instrumennya saya kira agak kurang, misalkan entah itu misalnya pertanyaannya kenapa tidak menjelaskan bahwa politik dinasti juga melakukan misalkan apa namanya korupsi dan lain-lain. Nah, itu saya pengen tahu, ada pertanyaan yang mengarah pada seberapa buruknya atau seberapa destruktifnya misalkan politik dinasti yang ada di Banten. Ada nggak instrumen itu di pertanyaan-pertanyaan dalam survei? Karena kalau tadi saya lihat di mana di pemaparan itu hanya secara umum doang kan ya. Kalau tidak salah, itu tidak menjelaskan bahwa politik dinasti ini ternyata misalkan melanggar korupsi, misalkan kayak seperti itu. Karena kita tahu bahwa kemarin aja kalau teman-teman baca misalkan di Lebak masih ada berita pengembalian tuh 3 miliar lebih dari salah satu keluarga dinasti politik. Terus kemudian ya contoh-contoh korupsi-korupsi lah di Banten. Kalau tadi saya lihat sih memang juga masalah korupsi juga masih jadi ini apa ya yang belum bisa ditangani di Provinsi Banten. Kira-kira itu pertanyaan dari saya karena ini pertanyaannya dipaksa sama Benson. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira sudah korum ya 3 pertanyaan ini. Langsung saja kita kembalikan kepada narasumber untuk ditanggapi. Tadi ada 3 pertanyaan dari Mas yang di sebelah sana terkait bagaimana harus survei terkait Pak Al-Mutabar. Yang kedua terkait kejelasan survei terkait rincian survei terkait bagaimana soal pangan, kepuasan pangan. Yang selanjutnya dari kawan-kawan mahasiswa tadi dari Al-Ghifari menanyakan terkait bagaimana langkah konkret Gen Z dalam menolak politik uang dan dinasti. Selanjutnya dari Bang Bahtiar tadi terkait bagaimana dinasti politik di Provinsi Banten. Saya kira dari siapa dulu mungkin? Yang ini, dari Bapak dulu. Baik, terima kasih. Izin saya mau menanggapi pertanyaan dari Kang Yandi dari Liputan 6. Ini terkait dengan hasil kinerja Al-Muktabar. Mengapa? Apakah misalkan tingkat pengetahuan terhadap tokoh tertentu akan berkorelasi dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja tokoh tersebut? Dan jawabannya ya. Jadi dalam beberapa temuan data, dalam beberapa kali penelitian survei yang kita lakukan, tingkat pengenalan terhadap tokoh atau terhadap gubernur dan juga akan berkorelasi terhadap tingkat kepuasan terhadap kinerja. Karena begini Kang, pertama tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Bayu, ini terkait dengan mengapa sebetulnya tingkat kepuasan terhadap Al-Muktabar ini cenderung relatif rendah. Yang pertama, Al-Muktabar tidak menjadi gubernur melewati proses pemilu. Artinya tentunya ketika istilahnya tidak dirayakan, tingkat pengetahuan terhadap Al-Muktabar akan cenderung rendah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga ini berkaitan dengan tahu atau tidak tahunya masyarakat Banten bahwa gubernur ini sudah diganti oleh PJ. Karena hal ini juga akan mempengaruhi ingatan publik terhadap gubernur yang sedang menjabat. Bisa saja masyarakat yang menyatakan puas atau tidak puas terhadap
Gubernur Alam Muktabar ini merupakan masyarakat yang menganggap bahwa gubernur itu masih Wahidin Halim, sehingga dalam konteks ini masyarakat masih menilai bahwa Alam Muktabar ini belum memberikan gebrakan atau kebijakan yang populer bagi masyarakat yang bisa meningkatkan bahwa popularitas beliau sebagai PJ Gubernur hari ini gitu. Lalu pertanyaan yang kedua, kalau pertanyaan terkait dengan upaya Gen Z tadi diarahkan langsung ke Pak Bayu. Saya coba ke pertanyaan ketiga, Kang Bahtiar. Ini terkait dengan seberapa destruktifnya dinasti politik di Provinsi Banten, khususnya terkait dengan korupsi. Betul, Kang. Jadi pertama saya sangat berterima kasih atas saran yang disampaikan oleh Kang Bahtiar terkait dengan penambahan instrumen dalam memperdalam terkait dengan isu dinasti politik di Provinsi Banten, dan itu mungkin akan kita terapkan pada kegiatan survei selanjutnya. Namun ini berkaitan dengan korupsi. Kalau kita melihat tadi kondisi penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, keamanan, hukum, dan pemberantasan korupsi, ini korupsi menjadi isu utama yang dinilai buruk oleh masyarakat Banten. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga memiliki data terkait dengan faktor apa yang mendorong masyarakat memilih calon pemimpin atau calon gubernur di Banten. Salah satu yang paling menonjol, saya ada datanya ini, nanti mungkin bisa di-share. Ini terkait dengan pemimpin yang jujur, amanah, bersih dari korupsi. Itu termasuk pada 4 besar faktor yang mendorong masyarakat memilih salah satu calon atau tokoh untuk menjadi pemimpin atau menjadi gubernur. Dengan begitu, bahwa ada keresahan masyarakat atas praktik-praktik korupsi yang terjadi di Provinsi Banten. Jadi, kalau bisa kita tarik kesimpulan bahwa adanya kecenderungan masyarakat ini, pertama tadi ingin menghilangkan dinasti politik, yang kedua ada juga keinginan masyarakat untuk memilih pemimpin yang memang benar jujur, amanah, dan juga terbebas dari isu korupsi. Itu juga menjadi salah satu poin penting yang bisa kita lihat untuk melihat sejauh mana politik dinasti ini destruktif terhadap proses pemerintahan di Provinsi Banten. Itu mungkin ya, Kang Arman. Mungkin kita langsung saja untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, Ibu Mangga. Tadi kan ke Pak Bayu katanya. Iya, mungkin saya jawab yang tadi ya, yang terkait dengan Gen Z ya, dari Mas siapapun kan. Oh, Anggi ya. Agi. Oh, Algi. Oke ya. Mas Algi ya tadi terkait dengan Gen Z harus seperti apa. Kemudian juga tadi mungkin sebelum tadi di awal-awal gitu ya. Saya mungkin dari Mas Agi atau dari pertanyaan yang setelahnya ada tadi ada pertanyaan atau ada yang disampaikan terkait dengan di Kabupaten Lebak akan ada bagi-bagi lagi gitu kan. Jadi dinasti itu tidak cukup hanya di kabupaten itu, kemudian berusaha untuk membaginya. Tadi misalkan akan dibuat kabupaten baru di Lebak, yaitu Cilangkahan ya. Cilangkahan apa Cilangkahan? Ya, itu ya. Nah, itu juga menjadi isu yang sangat menarik ya. Nah, ini juga sebenarnya untuk meregenerasi ya, untuk menambah kue-kue itu ya yang ada di Lebak gitu. Nah, justru sebenarnya bukan untuk masyarakat gitu kan. Nah, isu-isu ini juga terkait juga di Pandeglang, mungkin aduh saya lupa ya namanya. Kabupaten yang sekarang
Cibaliung. Nah, Cibaliung juga ya, ini juga menjadi isu yang menarik juga ya, karena ya di sana sudah ditunggu, saya mau jadi apa gitu, sudah ditunggu ya. Nah, terus tadi Gen Z harus seperti apa ya? Nah, saya punya pengalaman, baru kemarin ya, pengalaman itu saya ketemu dengan Gen Z ya, di usia 17 sampai 37 ya kalau nggak salah Gen Z itu, tapi saya ketemunya di Gen Z yang 17, yaitu para pemilih pemula ya. Nah, saya ketemu dengan ada ya sekitar 30 pelajar ya. Saya datang, tapi ternyata memang kurang sekali pendidikan politik itu ya, tidak sampai, mungkin ada ya di kota-kota atau di tempat-tempat tertentu yang memang sudah sampai ya, mungkin dari KPU dibantu sama Bawaslu dan terkait ya, dinas terkait atau siapapun itu ya. Tapi ketika saya datang, justru mereka tidak peduli gitu. Apakah tahu gitu, misalkan ada pilpres tahu, tapi siapa misalkan yang akan Anda pilih sudah ada bayangan, jadi tidak peduli gitu kan. Nah ini juga mungkin PR buat kita juga, kemudian juga buat Mas Algi, buat kita semua. Akhirnya setelah kemarin saya kasih beberapa pengarahan gitu ya, bahwa kita akan melaksanakan pilpres dan lain-lain, mereka baru oh gitu. Ini baru sebagian loh ya, baru hanya ada di desa Sindanghayu ya. Kemarin itu Desa Sindanghayu, Kecamatan Saketi. Nah itu baru sampai di situ gitu. Nah apa kabar Gen Z yang lainnya gitu kan. Nah apalagi misalkan saya punya dulu alumni-alumni dari mahasiswa saya misalkan yang sekarang jadi Gen Z, tapi malah jadi pengikut yaitu dinasti politik tertentu itu gitu kan. Nah terus kita harus gimana ya. Nah berarti ya peran kita semua lah ya. Apalagi tadi misalkan tadi Untirta sebagai universitas yang besar, tentunya apa yang harus kita lakukan ya? Kalau kita misalkan di prodi ilmu pemerintahan sudah banyak yang kita lakukan, tapi kita tidak bisa sendiri. Tentunya kita harus dibantu juga ya dengan kawan-kawan, kawan media semuanya gitu. Kita harus memang bergotong royong ya, harus berkolaborasi supaya memang kita juga menyadarkan tidak hanya Gen Z sih sebenarnya gitu, karena memang marak sekali ya pragmatisme politik uang seperti itu gitu. Jadi memang pendidikan politik harus dilakukan sejak dini, harus maraton nih kayaknya sekarang gitu. Karena sudah dekat lah ya, sudah November, Desember, udah sedikit lagi waktunya, udah sangat cepat gitu. Kita apa ya namanya harus benar-benar bekerja sama gitu. Kalau tidak ya maka Gen Z akan menjadi tadi ya yang disampaikan oleh moderator, ya akan menjadi hamba itu ya, hamba uang gitu kan. Iya, siapa yang paling banyak, nah itu yang dipilih gitu. Ya apa, ibu-ibu apalagi ya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin pemilih perempuan dan lain-lain ya itu, karena pemahamannya ya itu yang uangnya banyak gitu, nanti yang dia pilih gitu seperti itu. Jadi mungkin kalau saya ngasih clue-nya kita perlu kerjasama kita semua gitu. Jadi perlu kerjasama. Kalau kemarin mungkin saya dari Mataul Anwar ya, dari Ormas, saya berusaha ya bekerja keras supaya menyadarkan para Gen Z ya supaya memilih di Pilpres mendatang, supaya menjadi tidak apatis seperti itu ya Pak Bayu. Silahkan Pak Bayu ditambahkan. Apa langsung ke Pak Bayu atau gimana? Baik, Mas yang Deputan 6 tadi ya? Yang itu ya. Oke, memang idealnya itu kan tadi bicara idealnya. Memang tidak harus tahu pemimpinnya siapa untuk bisa menilai pembangunan yang berlangsung itu seperti apa. Idealnya begitu. Apalagi yang ditanyakan ini kan layanan-layanan dasar yang itu berkaitan setiap hari yang dia rasa gitu. Misalnya kayak infrastruktur, kemudian ketersediaan pangan, ya. Itu kan hal yang dirasakan setiap hari yang nggak perlu tahu orang itu pemimpinnya siapa, tapi bisa nilai kinerja itu ideal. Cuma kan temuan ininya surveinya angkanya demikian gitu. Maka saya mencoba menanggapi kenapanya gitu. Kenapa hasil survei itu menunjukkan angka sekian gitu. Sementara ini kan dihitung dengan metode yang sangat bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi tanggapan saya lebih ke situ tadi, maksudnya mungkin yang menanggapi kenapa misalnya kok tidak sebanding, bukan tidak sebanding ya, kok tidak banyak yang menjawab puas atau bahkan lebih banyak yang tidak tahu. Tanggapan saya untuk itu sebetulnya ya.
karena ini tidak bicara ideal tapi menanggapi hasil survei. Kemudian pertanyaan dari Pak Mas Agim ya tentang Gen Z itu dalam menanggapi buruknya kinerja di Provinsi Banten misalkan ya, menanggapi hal-hal tersebut termasuk juga isu-isu nasional juga yang juga menjadi masalah di Banten seperti korupsi dan politik dinasti gitu ya. Terus yang dilakukan Untirta apa misalkan ya. Ya tadi juga sudah disebutkan ya oleh Bu Eli yang juga bagian ya dari prodi ilmu pemerintahan. Untirta juga termasuk ilmu pemerintahan bahkan dalam mencoba untuk memerangi korupsi, kita ada satu mata kuliah yang masuk kurikulum kita, namanya pendidikan anti korupsi, yang kebetulan Pak Rizky Gojal ini adalah salah satu pengampunya, gitu. Ya, itu bagian dari kita memberikan perspektif korupsi itu seperti apa supaya mereka bisa mengetahui, membedakan, menentukan, gitu, bisa membedakan perilaku koruptif yang masuk itu seperti apa. Itu yang kami lakukan, gitu ya. Bagaimana kemudian misalnya Gen Z misalkan tadi ya untuk bisa menanggapi korupsi kemudian politik dinasti gitu ya. Gen Z kan saat ini ya masih banyak mahasiswa ya Mas ya, sebagai mahasiswa gitu. Maka gunakanlah gunakanlah status mahasiswa itulah ya, karena kan mahasiswa itu kan salah satunya kan agen perubahan ya, yang melalui mereka itulah gitu ya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang kurang baik juga bisa disampaikan melalui ruang-ruang yang dilakukan oleh mahasiswa gitu. Dan setahu kami di ilmu pemerintahan itu kami tidak pernah melarang atau bahkan kita mendorong ketika ada masalah-masalah yang ada di Provinsi Banten itu dibahas di ruang kelas gitu ya. Jadi menjadi diskusi ilmiah di ruang kelas apapun masalah yang misalkan menjadi kinerja Provinsi Banten, tapi kita selalu memberikan pegangan kepada mahasiswa untuk mengkritik kinerja itu, cari datanya benar-benar gitu. Ya, jadi berdasarkan data dan fakta di lapangan, maka berdasar itulah mahasiswa untuk menyampaikan kritik kinerja pemerintah itu. Ya, jadi jangan jadi supaya substantif lah apa yang kita sampaikan kritiknya itu melalui penemuan data fakta yang ditemukan di lapangan gitu. Untirta juga bagian dari kolaborasi ya pemerintahan yang terlibat juga dalam pembangunan pembangunan di Provinsi Banten, maka kami berdasarkan kewenangannya juga ikut terlibat gitu ya dengan pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi Banten. Gen Z pokoknya sebagai mahasiswa ya, tolong dijagalah idealisme itu ya, karena ya tadi disampaikan oleh Bu Eli juga ya, selama masih mahasiswa nikmatilah idealisme itu, karena kalau sudah kadang lepas statusnya lepas juga gitu kadang-kadang. Maka kalaupun itu sekarang dirasakan idealisme Gen Z untuk melawan kinerja pemerintahan yang buruk, politik dinasti dan semoga itu bisa dijaga ke depan dengan memutus rantai politik uang yang itu bisa dimulai dengan kebiasaan yang baru gitu. Karena politik uang itu kebiasaan ya, dibiasakan terus-menerus sampai sekarang ya. Maka Gen Z ini diharapkan menjadi pemutusnya dengan melakukan kebiasaan baru gitu ya. Dari situlah mungkin awalnya makanya berharap Gen Z itu menjadi tidak terlibat itu karena mereka menjadi posisi awal untuk memutus rantainya gitu ya. Jadi mudah-mudahan idealisme itu tetap bisa kita pegang sampai kapanpun gitu ya, untuk melawan politik uang termasuk politik dinasti ya tadi yang secara rasional kita sampaikan itu salah, tidak setuju, namun pada prakteknya tetap diberikan ruang oleh masyarakat untuk kembali menjabat dari bagian dari dinasti itu juga salah satunya bisa juga dirubah dengan Gen Z yang sudah masuk ini kan usia pemilih ya, baru pemilih pertama gitu ya, yang itu
diharapkan menjadi pemilih rasional, gitu ya. Diharapkan menjadi pemilih rasional yang memilih itu berdasarkan melihat pada ya beberapa aspek utama lah seperti rekam jejak, kemampuan, kapasitas, kapabilitas dan lain-lain sebagainya. Maka harapannya ke depan adalah kampus memberikan teori konseptual nilai-nilai idealisme yang diterima oleh mahasiswa, kita bersama-sama melakukan hal yang kita bisa untuk melawan praktek-praktek politik dinasti dan politik uang itu ke depan. Jadi kita juga bagian yang sama dari sisi akademis untuk melawan itu. Yang terakhir juga memang tadi ya Pak Bahtiar ya memang ya saat itu nanti bisa mungkin ya untuk pertanyaan itu ya kecenderungan ya memang kalau di ini pasti sangat berpengaruh gitu ya, tidak pernah terlepas, pasti kecenderungan politik dinasti berdampak pada ruang kekuasaan yang lebih luas ya, apalagi kalau tersebar di berbagai daerah itu tangannya makin bisa kemana-mana, makin membuka peluang gitu ya. Memang pasti akan berpengaruh, cuma mungkin perlu divisualisasi datanya ya untuk bisa membuktikan bahwa politik dinasti ini berpengaruh besar terhadap korupsi, sehingga ketika itu dirilis mungkin edukasi baru bagi masyarakat untuk kita sama-sama putus itu ya. Mungkin itu ya, dikembalikan lagi. Ya, mungkin tadi 3 pertanyaan sudah dijawab, sudah ditanggapi juga, pemaparan sudah, penanggapan sudah. Saya kira karena waktu yang memang sudah hampir malam dan menuju maghrib, mungkin tadi kita tutup dengan satu sesi saja, tidak perlu ada, mungkin tadi nanti kalau ada para media ada yang ingin ditanyakan lebih, silakan langsung saja, kita sambil ngobrol-ngobrol ngopi saja. Saya kira saya cukupkan pada sore hari ini, diskusi pada hari ini dan pemaparan pada hari ini terkait bagaimana rilis temuan survei persepsi warga Banten terhadap kinerja pemerintah dan politik dinasti di Provinsi Banten. Saya tutup, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Ya, baik. Terima kasih Kang Arman yang telah memandu jalannya diskusi pada hari ini. Terima kasih juga kepada para narasumber. Terima kasih juga kepada para hadirin yang telah hadir. Rekan-rekan media juga, terima kasih telah datang. Alhamdulillah kita telah tiba di penghujung acara. Luar biasa sekali acara pada hari ini. Baiklah, usai sudah acara hari ini, saya selaku MC pamit undur diri. Jalan-jalan ke Banten, jangan lupa membeli tali. Sampai jumpa dulur sedanten, semoga kita bisa diskusi kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melakukan sesi dokumentasi, ditutup dengan sesi dokumentasi. Dokumentasi pertama, penyerahan sertifikat yang akan diserahkan oleh Kaprodi Ilmu Pemerintahan kepada Ibu Ika Arinia Indriani. Dipersilahkan. Yang akan diserahkan kepada Bapak Teddy Nurrohman. Aman. Baiklah, tim dokumentasi standby.